Halo semuanya, perkenalkan saya Emilia Febiola Selangi dengan NIM 1020250007. Di sini kita akan membahas mengenai perhitungan ukuran posisi. Yang di dalamnya itu, ini data tunggal, yang di dalamnya itu ada kuartil, desil, dan persentil. Jadi teman-teman langsung aja kita masuk ke pengertian kuartil. Jadi kuartil merupakan ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar. 3 nilai ada K1, K2, dan K3. Membaginya variabel menjadi 4 bagian. Jadi 25% nilai terendah terletak di antara kuartil ketiga. Kuartil kedua itu terletak di antara kuartil pertama dan ketiga. Ukuran variasi yang menggunakan persentil dalam rentang antar kuartil yang didefinisikan sebagai selisih antara persentil ke-25 dan ke-75, yang juga disebut kuartil pertama dan ketiga. Rentang interkuartil berisi 50% pusat observasi. Misalnya, rentang antar kuartil berat badan anak perempuan umur 9 bulan adalah selisih antara 7,5 kg dan 6,5 kg, yaitu 50% dari berat badan bayi yang perempuan. Menurut Pagono, ukuran variabilitas yang tidak mudah dipengaruhi oleh nilai ekstrim disebut dengan rentang interkuartil. Rentang antarkuartil dihitung dengan mengurangkan persentil ke-25 data dari persentil ke-75 yang mencakup 50% tengah pengamatan. Selanjutnya kita akan membahas urutan untuk menentukan kuartil dengan metode Hines adalah yang pertama, urutkan data berdasarkan rankingnya, lalu dapatkan mediannya. Yang kedua, pisahkan kumpulan data menjadi dua kelompok berdasarkan mediannya, kelompok rendah dan kelompok tinggi. Tentukan mediannya kedua kelompok jika n-nya ganjil. Yang ketiga, tentukan median atau nilai tengah kelompok rendah. Inilah K1. Tentukan median atau nilai tengah kelompok tinggi. Inilah A3-nya. Contoh, array turutan nilai terkecil sampai nilai terbesar 5, 11, 21, 24, 27, 28, 30, 42, 50, dan 52. Itu K1 dan K3. Kelompokkan nilai terendahnya itu jadi K1 dan kelompok nilai tertinggi itu menjadi nilai K3. Jadi, kuartil data tunggal digunakan untuk mengukur kesebaran atau variasi data, serta untuk menentukan nilai-nilai ekstrim atau pencilan. Ada 3 kuartil data tunggal yang biasanya dicari, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil kedua disebut juga median dan merupakan nilai rata-rata suatu data. Untuk mengidentifikasikan kuartil pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian, tentukan posisi kuartil hingga data kuartil terbesar. Kuartil adalah salah satu jenis persentil. Persentil adalah nilai dengan persentase data tertentu yang berada di bawahnya. Secara umum, kuartil dibagi menjadi 3. Yang pertama, kuartil pertama adalah persentil ke-25 yang berarti 25% data berada di bawah kuartil pertama. Kuartil kedua adalah persentil ke-50 yang berarti 50% data berada di bawah kuartil kedua. Kuartil ketiga yang berarti 75% data berada di bawah kuartil ketiga. Dengan membagi data pada persentil ke-25, 50, dan 75 kuartil, membagi data menjadi 3 bagian yang sama. Untuk menentukan nilai kuartil dapat dilakukan juga dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data atau array dari terkecil sampai terbesar. Yang kedua, tentukan letak kuartil. Yang ketiga, tentukan nilai kuartil. Ada 2 macam cara yang digunakan dalam menentukan kuartil, yaitu untuk data tunggal dan untuk data kelompok. Letak kuartil data tunggal ditentukan dengan rumus. Kuartil pertama itu 1/4 atau n tambah 1. Kuartil kedua 2/4 atau n tambah 1. Kuartil ketiga 3/4 atau n tambah 1. Pembagian rumus dengan menggunakan angka 4 tanpa di atas dipakai karena kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Contohnya, diketahui sebuah data sebagai berikut: 5, 4, 8, 9, 12, 3, 7, 9, 10, dan 11. Cari nilai K1, K2, dan K3. Jadi, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari terkecil hingga terbesar. Yang kedua, kita mencari nilai letak K1, K2, dan K3-nya. Letak K1 itu yaitu 1/4, yaitu 11 tambah 1 sama dengan 3. Letak kuartil kedua itu 2/4 sama dengan 11 tambah 1 sama dengan 6. Letak kuartil ketiga 3/4 atau 11 tambah 1 sama dengan 9. Selanjutnya, mencari nilai K berdasarkan letak masing-masing kuartil. Nilai kuartil 1 terletak pada urutan ketiga, yaitu 4. Nilai kuartil kedua terletak pada urutan ke-6, yaitu 8. Dan nilai kuartil ketiga terletak pada urutan ke-9, yaitu 10.
Selanjutnya kita masuk ke desil. Desil adalah bilangan yang dapat dianggap untuk membagi data diurutkan berdasarkan besarnya dari yang terkecil hingga terbesar menjadi 10 sub kelompok dengan bilangan yang sama. Desil adalah suatu titik atau dengan bilangan yang sama. Desil adalah suatu titik atau titik nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi data yang kita pelajari menjadi 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing bagiannya adalah 1/10n. Jadi di sini terdapat sampai dengan 9 koma desimal, di mana 9 koma desimal membagi seluruh distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Penggunaan desil melibatkan pengklasifikasian sebaran data menjadi 10 bagian yang sama, kemudian menetapkan subjek penelitian ke dalam 10 kelompok tersebut. Sama seperti kuartil, desil juga terbagi dalam 2 kelompok, yaitu data tunggal dan data kelompok. Adapun kita langsung saja masuk ke rumus desil. Letak desil data tunggal ditentukan dengan rumus, yaitu rumusnya ini desil 1 D per tanda kutip di 1 atau 1/10. Desil 2 itu 2/10, desil 6 itu 6/10, desil 9 9/10, begitu seterusnya. Jadi langsung aja kita ke contohnya. Contohnya diketahui data tersebut. Dia meminta untuk kita mencari D1, D2, D6, dan D9. Yang pertama kita seperti cara yang pertama tadi, kita urutkan terlebih dahulu data yang terkecil ke hingga terbesar. Lalu kita mencari nilai letaknya, ini mana desil 1 itu 1,2 dibulatkan menjadi 1, desil 2 itu 2,4 kita bulatkan menjadi 2, dan desil ke-6 itu 7,2 dibulatkan menjadi 7, dan 9 itu 10,8 dan kita bulatkan menjadi 11. Lalu kita mencari nilai D-nya berdasarkan letak masing-masing desil, yaitu desil 1 2, desil 2 itu 3, desil 6 itu 9, desil 9 tadi itu 12. Kita masuk ke persentil. Persentil adalah suatu ukuran atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil sering dilambangkan dengan P, titik atau nilai yang membagi sebaran data menjadi 100 bagian yang sama. Oleh karena itu, persentasenya sering disebut percent. Titik-titik yang membagi sebaran data menjadi 100 bagian sama besar adalah titik-titik sampai dengan P99, sehingga kita mendapatkan 99 poin persentase yang membaginya seluruh distribusi data menjadi sama dengan 100 bagian masing-masing bagian dalam 1/1000n atau 1%. Kita masuk ke contohnya langsung, di mana contoh kasusnya diketahui data, ini datanya, baru kita sama seperti kita urutkan terlebih dahulu datanya, baru kita mencari nilainya. Setelah itu ini prosedur kerja dari kuartil. Teman-teman bisa lihat kita membuka aplikasi Microsoft Office, kemudian ketik data yang mau kita cari di kuartil, lalu kita membuat rumus Excel seperti gambar di bawah ini, seperti sama dengan kuartil. Kita buka kurung A2 tambah kita ketik kuartil 1 dan datanya langsung muncul nilainya. Teman-teman bisa lihat, kemudian tekan enter pada keyboard, lalu akan muncul hasil seperti ini. Lalu lakukan secara rumus di atas sampai mendapatkan hasil. Setelah itu buka aplikasi MS Excel pada laptop, kemudian buat kembali datanya untuk menentukan hasil dari desil seperti gambar di bawah ini. Setelah itu buat rumus Excel desil pada kolom D dengan menggunakan rumus persentil dengan memakai per10 seperti gambar bawah. Jadi ini cara-caranya sama ya teman, dari kuartil sampai ke persentilnya juga nanti. Teman-teman tinggal bisa memasukkan rumus data yang sudah kita bahas tadi untuk kita masukkan ke Excel untuk mendapatkan jumlah nilai yang kita inginkan. Jadi langsung saja kita kesimpulannya, yaitu kuartil, desil, dan persentil merupakan ukuran letak dalam statistika yang digunakan untuk membagi data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian, desil menjadi 10 bagian, dan persentil menjadi 100 bagian yang sama besar. Ketiganya sangat membantu dalam mengetahui posisi atau data, melihat penyebaran data, serta memudahkan analisis dan pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan penelitian. Langsung kita ke soal kasus teman-teman, yang dimana petugas filing mencatat jumlah berkas rekam medis yang dicari per hari, yang dimana datanya sudah ditentukan. Lalu tentukan Q2, D5, dan P20. Jadi jawabannya itu D, karena
di datanya 50 ada 2, 51, 52, 53 sampai seterusnya. Jadi kita menentukan Q2 nya itu kuartil. Jadi 2/4, 9 tambah 1 sama dengan 2/4 sama dengan 5. D5 nya itu nilainya 5, P20 nya itu nilainya 2, maka nilai Q yaitu 53, nilai D itu 53, dan nilai P itu 20 yaitu 50. Jadi kita bagikan baru kita kalikan ke 10, maka hasilnya mendapatkan 53 untuk kuartil. Langsung masuk ke soal kasus ketiga. Bagi rekam medis mencatat usia pasien rawat inap tahun 2000 rawat inap. Dia menentukan seluruh datanya. Maaf teman-teman. Di sini kita langsung menentukan melihat data-datanya, tentukan kuartil 3, D5 dan P50-nya. Jadi langsung saja kita menjawab, jawabannya itu benar yaitu B, karena 13, 2,4, 4,5, 7,8, 9, 9, 10, 11, 12. Maka nilai Q3, D5 dan P5 itu 10,8 dan 8, karena dia nilainya berada di bagian tengah-tengah ini teman-teman. Dan ini cara pengerjaannya sama seperti soal-soal berikutnya yang sudah kita bahas tadi. Dan soal terakhir, di ruang ICU dicatat lama perawatan pasien atau hari. Tentukan datanya, tentukan Q2, D5 dan P60. Ini pun caranya sama teman-teman, kita mencari kuartil, desil dan persentilnya di setiap rumus yang sudah kita bahas. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Diketahui data turun-turunnya itu kita urutkan terlebih dahulu datanya dari terkecil hingga terbesar, lalu kita masukkan rumus dari kuartil, desil dan presentil yang tadi, baru kita masukkan nilainya. Maka nilai Q2 itu yaitu 5, nilai D5 itu yaitu 5, dan nilai P60 itu yaitu 60 teman-teman. Baik teman-teman, sekian pembelajaran kita, semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Maaf jika ada kesalahan kata atau yang membuat teman-teman merasa bingung. Kita bisa membahasnya kembali. Dan sekian dan terima kasih dari saya. See you next time.